hukum al-qalb atau hukum ular, itu yang kita baca di perkataan An-Nazim rahimahullah taala, wal qalbu 'indal babi ghunnatin kadza al-ikhfa lada baqil hurufi ukhidha. Baik, nah, khawatir di yang bab idgham bi gunnah sudah belum ya? Ada ghiman bi gunnatin fi yuminu illa bi kalimatin kadunya sinwanu. Ada yang masih ingat? Baik Ustaz, kita ke atas lagi sedikit Ustaz. Kita bahas di bab idgham dulu. Naam. Baik. Kita ulang dari bab al-idgham dari perkataan An-Nazim rahimahullah taala di bait 66 yang punya matan bisa dilihat. فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة لازم. Baik. Di bait 66 di sini ada dua hukum ya. Kalau untuk matan yang ditahqiq oleh Syekh Az-Zu'bi, maka di sana ada titik. Di sana ada titik di tengah-tengah bait ini ya. Maka yang pertama adalah bab izhar ya, yang kedua adalah bab idgham bila gunnah. Beliau berkata, dan ya, maka pada huruf halq yang ditenggorokan maka azhir ya. Tentunya ini adalah kita membahas tentang hukum nun sakinah dan tanwin. Dan kemarin kita sudah membahas apa perbedaan antara nun sakin dan tanwin. Salah satunya nun sakinah hanya berada pada tanwin hanya berada pada isim saja ya. Kemudian tanwin hanya berada pada akhir kata saja. Berbeda dengan nun yang terkadang bisa di tengah. Kemudian berbeda dengan nun yang bisa juga masuk ke fi'il, bisa juga masuk ke harf dan seterusnya yang sudah disebutkan oleh teman-teman kita semuanya tentang perbedaan antara hukum nun tentang nun sakinah dengan tanwin. Baik. Maka hukum yang pertama pada bab ini adalah al-izhar ya, al-izhar. Dari secara bahasa tentunya kita mengetahui al-izhar artinya menjelaskan. Azhara yuzhiru, izharan artinya menjelaskan. Secara istilah adalah menjelaskan huruf nun ya, menjelaskan huruf nun ketika bertemu dengan huruf yang 6 ya, tidak ada gunnah, tidak ada ikhfa. Itu adalah huruf yang 6 yang ada dikumpulkan dengan perkataan nazim harfil halqi ya. Imam Ibnu Jazari cukup mengatakan maka pada huruf-huruf tenggorokan maka jelaskanlah. Maka dengan itu kita mengetahui bahwa huruf tenggorokan ada 6, sehingga kita juga melihat dari sini bahwa dalam matan Al-Jazariyah adalah bukan matan yang cocok atau butuh ada matan sebelum matan ini untuk dipelajari terlebih dahulu, yaitu matan Tuhfatul Atfal atau yang lainnya. Karena kalau belum belajar makhraj huruf, mungkin beberapa orang tidak mengetahui apa itu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Sedangkan beliau mengatakan, maka pada huruf-huruf yang keluar pada tenggorokan, dari tenggorokan, maka jelaskanlah. Baik. Tentunya kita akan Anda berikan satu kaidah dalam bab nun sakin dan tanwin ini. Semakin dekat huruf ya, sebuah huruf dengan huruf nun, maka lebih dekat kepada hukum idgham. Lebih dekat kepada hukum idgham atau ya idgham ya, sehingga huruf nunnya tidak terdengar jelas. Dan kebalikannya, semakin jauh sebuah huruf dari huruf nun, dari makhraj huruf nun, maka dia lebih dekat kepada izhar ya, kepada hukum izhar, sehingga huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan adalah huruf-huruf yang diizharkan karena memang dia adalah huruf-huruf yang paling jauh dari huruf nun. Huruf nun letaknya ada di mana, Ustadz? Ustadz Ade.
Ustaz Ade ada? Taib atau Ustaz Harisma? Ustaz Harisma Adil Syahidi? Barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Nah, masih ingat huruf nun makhrajnya dari mana? Ya, maksudnya ya tidak bertemu dengan apa namanya? ujung langit-langit mulut. Gitu gitu. Gimana? Gimana? Tolong diulang. Kalau pada saat sifat huruf nun itu ujung dengan langit, ujung langit-langit lidah. Betul nggak, Ustaz? Ujung lidah bertemu dengan ujung langit-langit gitu, Ustaz. Atau Iya, gimana? Ustaz. Ujung langit-langit. Ujung langit-langit itu di mana? Oh, iya. Ujung di atas, gigi seri atas. Gigi seri atas. Berarti bertemu dengan gigi seri atas. Ya, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Nah, coba kita lihat dari Ustadzat. Ada Ustadzah Alifah. Bisa bantu jawab? Mungkin ada tambahan? Ada Ustadzah Alifah? Atau Ustadzah Hilda? Ada? Afan Ustaz, tadi nggak kedengar. Nah, di mana letak makhraj huruf nun? Letak makhraj huruf nun. Sebentar Ustaz. Kalau kesempatan bisa dibuka yang paham. Ujung lidah ke langit-langit. Ujung lidah ke langit-langit di bawah huruf. Masya Allah. Mendekatkan kepada kefahaman. Alhamdulillah ala kulli hal. Apa yang kan mas temunya itu nun yang saya huruf nun keluar dari atau ya langit bawah huruf keluar dari ujung lidah tarafihi tahtu ja'alu. Tahtu maksudnya adalah di bawah, ya, di bawah. Maksudnya di bawah apa? Di bawah huruf lam. Kenapa? Karena sebelumnya An-Nazim atau Imam Al-Jazari menjelaskan makhraj huruf lam. Beliau mengatakan wallamu adnaha limuntahaha. Wallamu adnaha limuntahaha. Dan huruf lam keluar dari adna adna lisan ila muntaha. Intinya dari ujung dari tengah lidah sampai ke ujung lidah. Langit-langit yang ada di atas yang bertemu dengan huruf lam, begitu pula yang bertemu dengan huruf nun akan tapi sedikit ke bawah. Baik. Sehingga dari sini juga kita mengetahui bahwa Imam Ibnu Jazari merajihkan bahwa huruf nun dan lam berada pada makhraj yang berbeda. Baik. Kita lanjut di pembahasan
al-idgham. Baik, tadi kita sudah selesai di bab al-idhar. Sekarang kita masuk ke bab al-idgham. Adghama yudghimu idghaman, artinya memasukkan. Adghama yudghimu idghaman secara bahasa adalah memasukkan. Secara istilah dalam ilmu tajwid, idgham kalau dengan kata idgham, maka tolong dicatat atau diingat dengan baik bahwa hukum atau bahwa istilah ya, istilah dalam hukum tajwid secara umum idgham itu adalah idghamul harfil awal bitsani bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Ya. Ta'rif yang diberikan oleh Imam Ibnu Jazari kalau ana tidak salah, bahwa idgham adalah memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua, yang mana dua huruf ini seolah menjadi satu huruf, ya. Ana ulang, memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua, yang mana dua huruf ini seolah menjadi satu huruf yang bertasydid. Ini adalah hukum idgham secara umum. Kita belum membahas apakah itu idgham biguna atau bila guna. Tapi secara umum adalah hukum idgham seperti itu. Ana ulangi lagi. Ya. Yaitu memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua, yang mana dua huruf tersebut seolah menjadi satu huruf yang bertasydid. Contohnya, yang paling mudah dalam hukum idgham yang sesuai dengan yang ana maksud adalah contohnya waddat ta'ifah. Di sini ada huruf ta sukun bertemu dengan to. Kemudian Anda baca waddat ta'ifah. Nah, dengan contoh ini maka istilah yang tadi Anda sebutkan itu cocok, yaitu memasukkan huruf ta kepada huruf to, yang mana dua huruf ini seolah menjadi satu huruf yang bertasydid. Waddat ta'ifah. Baik. Termasuk juga adalah wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi. Nah, ini masuk kepada hukum yang kepada istilah yang Anda sebutkan tadi. Baik, nanti kita akan mengetahui ternyata ada beberapa hukum idgham yang secara istilah sebenarnya tidak masuk kepada idgham atau istilah idgham yang kita maksud. Nanti kita akan bahas. Baik, itu adalah secara istilah secara umum dalam hukum idgham. Sekarang kita masuk ternyata hukum idgham terbagi menjadi dua, seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya. Di matan Tuhfatul Athfal pun dijelaskan bahwa hukum idgham terbagi menjadi dua. Yang pertama ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ya, dari bahasanya kita sudah mengetahui bahwa idgham bi gunnah artinya hukum idgham yaitu hukum memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua, yang mana menjadi satu huruf yang bertasydid bi gunnah. Artinya dengan gunnah, dengan dengung. Sudah selesai. Dari situ kita langsung paham berarti di sini ada memasukkan huruf dengan gunnah. Baik, hurufnya apa saja? Beliau mengatakan afwan, di sini beliau menjelaskan dulu kebalikan dari matan Tuhfatul Atfal. Ya. Kebalikan dari matan Tuhfatul Atfal, kalau di sini beliau sebentar afwan. Ya, beliau menjelaskan dulu terlebih dahulu adalah idgham bila gunnah terlebih dahulu, ya. Baik, karena beliau menjelaskan idgham bila gunnah dulu, maka kita ikuti urutan beliau. Beliau mengatakan waddaghim fil lami warra la bi gunnatil lazim. Beliau mengatakan dan idghamkanlah, masukkanlah fil lami warra, masukkanlah huruf nun dan masukkanlah huruf nun kepada huruf lam dan ra, la bi gunnatin lazim, akan tapi tanpa gunnah. Lazim artinya maka peganglah, artinya ya ikutilah dan seterusnya. Lazim itu ya harus seperti ini, begitulah kurang lebih. Baik.
Maka hukum yang pertama adalah yang dijelaskan oleh beliau, idgham bila gunnah. Dan idgham bila gunnah adalah yang ana katakan idgham yang sesuai dengan istilah yang tadi ana sebutkan. Ulama tajwid mengistilahkan idgham adalah ya idghamul harfil awal bitsani bihaitsu yasaruna harfan wahidan musyaddadan. Yang tadi disebutkan memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua seolah menjadi satu huruf yang bertasydid. Nah, ya, istilah tersebut berlaku atau hanya cocok pada idgham bila gunnah saja. Yaitu contohnya kita akan baca di halaman baik, di halaman 96. Nah, di sini, betul. Baik, kita akan baca yang pertama di sana ada nomor. Afwan, ke bawah lagi sedikit. Langsung kita ke contohnya. Ke bawah. Baik. Sedikit lagi. Aywa, jazakallah khair, Horas. Baik, yang pertama afwan sedikit ke atas lagi tadi. Nomor 1 ada. Nah, baik, jazakallah khair. Yang pertama idgham bi ghairi gunnah. Ya, yang pertama idgham bi ghairi gunnah fil lam wa ra wa dzakarahu Ibnu Jazari bi qawlihi wadghim fil lam wa ra la bi gunnatil lazim. Yang itu sudah jelaskan. Beliau mengatakan wala yakunu illa min kalimatain. Wala yakunu illa min kalimatain. Ada yang paham maksud ini? Wala yakunu illa min kalimatain. Ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari perkataan syarih di sini? Taib, ana pilih Ustadz. Sekarang kita Ustadzah ya. Ustadzah Wafa. Nah, Ustadz, Afwan, Nah, share screen-nya nggak kelihatan di sini. baik, ana bacakan ya. Di sini kita membahas tentang idgham bi ghairi gunnah. Idgham bi ghairi gunnah. Kemudian asy-syarih atau muallif di sini mengatakan wala yakunu illa min kalimatain. Wala yakunu illa min kalimatain. Maksudnya apa? Kurang tahu Ustadz, Afwan. Baik, barakallahu fiik. Baik, ada yang mau coba? Saya Ustadz mungkin. Ayo, fadhal Ustaz. Gimana? Wala yakunu illa min kalamatain. Jadi idgham bi ghairi gunnah itu tidak terjadi kecuali pada 2 kalimat yang terpisah itu. Nah, baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Baik, tapi ada satu hal yang penting namun ingin jelaskan. Kita sebisa mungkin karena kita mengajar kepada orang-orang Indonesia, kita harus sangat-sangat harus menjauhi perkataan, karena kita sudah terbiasa dengan bahasa Arab bahwa kita mengatakan kata itu adalah kalimat. Itu Anda pernah mengajarkan bahwa idgham bi gunnah itu harus idgham bi ghairi gunnah itu harus terdapat 2 kalimat, dan hukum-hukum tajwid lainnya yang berkaitan dengan harus 2 kalimat itu peserta pada bingung, Ustaz. Ustaz, kalimat maksudnya apa? Kalimat 2 kalimat tuh gimana maksudnya? Nah, maksudnya kita harus terjemahkan lagi kepada bahasa Indonesia bahwa kalau dalam bahasa Arab kalimat itu adalah kata. Sehingga dalam menjelaskan ke peserta langsung kita terjemahkan saja sudah. Nggak usah pakai istilah kalimat, karena yang kita pahami kalimat dalam bahasa Indonesia adalah beberapa kumpulan kata. Kemudian sedangkan kata sedangkan kata itu ya satu kalimah wahidah dalam bahasa Arab. Nah, sehingga kalau kita bahasa Indonesia kan adalah wala yakunu illa min kalimatain adalah, dan idgham bi ghairi gunnah ini tidak terjadi kecuali pada 2 kata. Maksudnya artinya mafhum mukhalafahnya idgham bi ghairi gunnah
tidak terjadi pada satu kata. Maksudnya, kalau ada huruf nun sukun bertemu dengan lam tapi dalam satu kata, maka tidak terjadi idgham bi ghairi gunnah ini. Baik, kita baca lagi. Walau waqa'at qala Makki, Imam Makki yang beliau adalah salah satu mutaqaddim dalam ilmu tajwid. Bahkan beberapa ulama mengatakan bahwa beliau adalah salah satu atau ulama yang pertama kali menulis dalam ilmu tajwid. Beliau mengatakan walau waqa'at an-nun sakinah qabla al-lam war-ra fi kalimatin lakanat mudharan. Beliau mengatakan, dan jika terjadi huruf nun sukun, terjadi huruf nun sukun bertemu dengan lam atau ra dalam satu kata, maka akan dibaca izhar. Wa illatu dzalik khauful iltibas bil mudha'af walam yaqa' dzalika fil Qur'an. Beliau mengatakan, dan alasan hal tersebut adalah khawatir terjadi kerancuan dalam membaca huruf kalau ada huruf lam, kalau ada huruf nun sukun setelahnya lam atau ra dalam satu kata kemudian kita idghamkan, khawatirnya menjadi kerancuan. Ini maksudnya apa, hurufnya ini apa, ini maksudnya apa, dan seterusnya. Akan tetapi beliau mengatakan, dan hal ini tidak terjadi atau tidak ada di dalam Al-Qur'an. Jadi contoh ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Baik, langsung kita masuk ke contoh untuk idgham bi ghairi gunnah. Fa amsila idghamin nun as-sakinah wa tanwin fil lam, contohnya adalah walakin la ya'lamun. Ya. Di sini huruf nun sukun bertemu dengan lam. Huruf nun bertemu dengan lam, yang mana huruf nun dan lam ini menjadi satu huruf yang sama. Sudah tidak ada lagi bekas huruf nun. Walakin la ya'lamun. Sudah tidak ada bekas huruf nun baik makhraj maupun sifat. Maka ini yang ana maksud dari idgham bi ghairi gunnah adalah idgham yang dimaksud pada istilah yang tadi ana sebutkan, ya. Penjelasan atau apa bahasanya? Ta'rif secara istilahi yang ana maksud. Baik, pada huruf ra, maka contohnya adalah mir rabbihim thamaratir rizqa. Sudah tidak ada tanwinnya lagi. Baik, ala kulli hal untuk idgham bi ghairi gunnah tidak perlu dicontohkan. Insyaallah sudah mafhum, tapi yang ana garis bawahi adalah idgham bi ghairi gunnah adalah idgham yang masuk yang paling cocok kepada istilah yang tadi disebutkan. Karena kalau Ustaz dan Ustazah kembali kepada buku-buku tajwid, kita akan dapati bahwa istilah dari idgham adalah tadi yang Anda sebutkan, yaitu idgham wa harful awal bil tsani bihaitsu yursalu harfan wahidan musyaddadan. Baik. Yang kedua, beliau mengatakan, kita akan baca dulu, Anda akan bacakan di bait 67. Wa adghiman bi gunnatin fi yuminu illa bi kalimatin kadunya sinwanu, atau dalam nuskha yang lain kadunya unwanu. Beliau mengatakan tentang hukum idgham seperti yang Anda sebutkan di awal. Idgham ada bila gunnah, ada bi gunnah. Kalau bila gunnah tanpa gunnah, kalau bi gunnah dengan gunnah, bi dengan gunnah dengung. Baik, kata huruf-hurufnya tentang idgham bi gunnah ini atau pada hukum idgham bi gunnah ini ada 4, ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun, ya. Yang dikumpulkan dalam kata beliau fi yuminu. Itu di sana terdapat huruf ya, waw, mim, dan nun. Baik, maka jika ada huruf nun sakinah bertemu dengan salah satu huruf 4 ini, maka kita idghamkan huruf nun kepada huruf setelahnya ini, yaitu salah satu dari huruf 4 ini dengan gunnah. Ya, kita akan baca contohnya.
فمثال إدغامها في الميم قوله تعالى مثلا ما بعوضة ya مثلا ما بعوضة di sini tanwin bertemu dengan mim. Kemudian mimman mana'a mimman mana'a ya masuk langsung pada huruf mim dengan gunnah. Baik, wa mithalu idghamiha fin nun contohnya adalah min nur. Kalau ini jelas karena nun bertemu dengan nun masuk pada idgham mutamathilain yang juga sudah kita bahas. Kemudian contohnya pada huruf ya may yaqulu may yaqulu. Kemudian terakhir pada huruf waw ghishawatu walahum miwal ya di sini ada nun sukun bertemu dengan waw miwal. Baik. Kita akan sedikit memurajaah ya. Tentunya kita kalau dijelaskan seperti ini saja kita sudah jelas ya. Untuk kalau huruf nun bertemu dengan ya maka dengung, waw bertemu dengan mim bertemu dengan nun semuanya dengung. Baik, sekarang kita akan bahas idgham ya, kita akan sedikit masuk kepada idgham yang sudah kita pelajari. Kita sudah belajar idgham mutaqaribain, mutamathilain sudah ya? Ustaz siapa yang masih ingat? Sudah belum kita pelajari? Ingatnya sudah. Baik, barakallahu fiik. Nah, kita juga jazakallahu khair Ustazah ya Raul. Baik, kita juga sudah belajar tentang idgham yang ditinjau dari kesempurnaan idgham tersebut. Benar atau tidak? Ada idgham kamil, ada idgham naqis. Benar? Sudah kita pelajari? Baik. Pak, kita ulang sedikit ya. Di sini kita akan bahas beberapa hukum yang berkaitan dengan idgham juga, akan tapi ditinjau dari segi kesempurnaan idgham tersebut. Ada dua jenis idgham yang ditinjau dari kesempurnaan, yaitu idgham kamil dan idgham naqis. Taib, idgham kamil apa? Idgham kamil dari secara bahasa kita mengetahui artinya idgham yang sempurna. Idgham yang sempurna. Maksudnya ketika kita memasukkan huruf satu kepada huruf kedua, itu sempurna, sudah. Artinya tidak ada bekas lagi dari huruf pertama itu. Taib. Tidak ada bekas dari huruf pertama. Nah, kalau dari secara bahasa pun itu yang dimaksud idgham kamil adalah idgham yang tadi Anda bahas, yaitu memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua yang seolah menjadi satu huruf sudah. Ya, dengan tasdid. Kira-kira dengan pengertian idgham kamil ini masuknya kepada idgham bi gunnah atau bi ghairi gunnah? Coba Ustaz Alfu. Ustazah Alfu. Baik, yang lain Ustaz atau Ustazah Laula. Ustazah? Ya, Ustazah ya. Laula fadlullah alaikum warahmatuhu. Nah, Ustaz. Nah, kalau idgham kamil yang tadi Anda sebutkan, cocoknya kepada idgham bi gunnah atau idgham bi ghairi gunnah? Idgham idgham kamil ini. Idgham bi gunnah. Baik. Kalau Ustazah Laula berpendapat idgham bi gunnah. Ustazah atau Ustaz Zakaria. Idgham kamil ada Ustaz Zakaria, Pak? Hadir, Ustaz.
Baik. Idgham kamil masuknya kepada idgham bi ghairi gunnah atau idgham bi gunnah? Wallahu a'lam, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah juga, barakallahu fiik. Baik. Jazakallah khair, jazakallah khair. Nah, idgham kamil, idgham yang mana sudah tidak ada bekas dari huruf pertama itu. Tentunya idgham itu terdiri dari 2 huruf ya. Terdiri 2 huruf. Yang pertama, kalau dalam riwayat kita, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Yang huruf pertama ini langsung dimasukkan kepada huruf kedua, seolah menjadi satu huruf yang sama, sudah tidak ada lagi bekasnya, ya, dengan ada tanda tasydidnya. Kalau kita perhatikan, ini kalau misalkan ada papan tulis lebih enak. Tapi kita akan garis bawahi 2 poin, ya. Yang pertama, sesuai dengan yang tadi Anda sebutkan, kaidah atau pengertian secara istilah adalah memasukkan huruf 1 kepada huruf kedua yang mana menjadi satu huruf yang sama. Nah, yang mana menjadi satu huruf yang sama ini digarisbawahi. Kemudian yang kedua, musyaddadan atau bertasydid. Ini 2 poin yang harus digarisbawahi. Menjadi satu huruf yang sama, yang kedua bertasydid. Baik. Dari 2 poin ini kita langsung aplikasikan kepada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah di dalam mushaf saja. Di dalam mushaf saja. Baik. Di dalam mushaf kita bisa dapati mana kira-kira yang paling pertama adalah secara rosem dulu saja atau secara dobat, artinya secara penglihatan kita sudah bisa bedakan. Mana kira-kira idgham, hukum idgham yang dia itu terdapat tasydidnya pada huruf kedua. Huruf kedua maksudnya kalau dalam idgham bi gunnah dan bi ghairi gunnah ini ya yang terkandung dalam yuminu atau huruf ya, waw mim nun atau huruf lam dan ro. Kira-kira dari 6 huruf ini atau dari 2 bagian idgham ini mana yang kalau dalam mushaf ketika idgham ada tasydidnya? Ada yang ingat atau yang sambil bisa lihat mushaf dicek mana kira-kira? Baik, barakallahu fiik. Di sini Ustazah Iraful Bariyah mengatakan idgham bi ghairi gunnah. Kita masing-masing semua di dalam mushaf kita bisa dapati yang mutlak pasti ada tasydidnya adalah idgham bi ghairi gunnah. Bahkan dari contoh di buku kita ini, di buku muallif ini, penjelasan ini kita sudah mendapati bahwa yang ada tasydidnya, tolong di scroll sedikit, ayuh. Yang ada tasydidnya adalah idgham bi ghairi gunnah. Bisa kita lihat walakin la ya'lamun hudal lil muttaqin mir rabbihim thamaratir rizqa. Itu semua ada tasydidnya pada huruf keduanya. Sehingga idgham kamil lebih masuk atau yang dimaksud idgham kamil adalah idgham pada huruf idgham bi ghairi gunnah. Bi ghairi gunnah. Atau sebaliknya, idgham bi ghairi gunnah adalah idgham kamil. Baik Ustaz, di sini kita kalau perhatikan idgham bi gunnah ada yang tasydid, ada yang tidak ada tasydidnya. Berarti apa? Baik, afwan, sebelum itu. Ketika Anda katakan bahwa idgham ya, idgham kamil adalah yang ada tasydidnya. Kemudian yang dimaksud dan hal itu adalah terjadi pada idgham bi ghairi gunnah, maka kebalikannya idgham bi ghairi gunnah adalah masuk kepada hukum idgham yang kedua, yaitu hukum idgham naqis. Idgham naqis. Maksudnya idgham naqis apa? Idgham naqis adalah idgham yang masih menyisakan baik sifat maupun makhraj pada huruf pertama. Nah, ulangi, idgham naqis adalah idgham yang masih menyisakan sifat maupun makhraj pada huruf pertama, sehingga tidak mutlak 2 huruf tersebut menjadi satu huruf yang sama, akan tapi masih ada sisa sedikit dari huruf yang pertama. Yang paling mudah adalah contohnya alam nakhluqkum. Baik, di sini saja perbedaan. Intinya
bisa dibaca dengan qaf yang jelas. Baik, ada contohnya yang lain adalah la im basalta di sini dalam surat Al-An'am, afwan, dalam surat Al-Maidah, la im basalta, di sana ada huruf ta sukun bertemu dengan ta. Kita tidak membaca huruf ta menjadi huruf ta. Iya atau tidak? Kita tidak membaca la im basatta. Nah, sehingga ketika kita membaca la im basalta, ini menyelisihi hukum atau kaidah umum dari idgham, yaitu bihaitsu yasirani harfan wahidan, yaitu menjadi satu huruf yang sama, maka ini diselisihi oleh hukum yang tadi Anda baca, yaitu hukum idgham naqis, karena dia tidak menjadi satu huruf yang sama, akan tapi masih ada sisa sedikit dari huruf ta. Baik. Maka begitu pula yang terjadi pada idgham atau mayoritas idgham bi gunnah, ya, adalah seperti itu. Kenapa? Ketika kita mendengungkan huruf nun kepada huruf ya, ketika kita mengidghamkan huruf nun kepada huruf ya, maka kira-kira kita akan membaca may yaqulu atau may yaqulu dengan dengung atau tanpa dengung? Tentunya dengan dengung, ya. Tentunya dengan dengung. Pertanyaannya, dengung ini dari mana? Dengung ini dari mana? Maka jawabannya, dengung ini terjadi karena adanya huruf nun. Sedangkan huruf nun kita ketahui salah satu sifatnya adalah gunnah. Ya, ada sifatnya adalah dengung. Sehingga ketika kita membaca may yaqulu amanna, ketika kita membaca mathalan ma ba'udah, ketika kita membaca ghisyawatu walahum, dengung itu semua dari huruf nun, sehingga masih tersisa, artinya sehingga huruf pertama yaitu huruf nun masih menyisakan sifatnya, sehingga dia masuk kepada idgham kamil, sehingga dia masuk kepada idgham naqis, sehingga dia tidak ada tasdidnya pada dhabit mushaf, pada tulisan di mushaf tidak ada tasdidnya, karena dia bukan idgham yang sempurna, tapi idgham yang kurang. Baik, di sini Ustaz, di sini ada idgham bi gunnah tapi ada tasdidnya. Maksudnya gimana? Ya, yaitu yang ada pada masalamma. Baik, maka memang di sini ketika ada idgham bi gunnah bertemu dengan mim, ulama berbeda pendapat. Yang mana menjadi kepada dua pendapat. Dia masuknya kepada idgham kamil, ada yang berpendapat dia masuknya kepada idgham naqis. Ala kulli hal, akhirnya pada rasam mushaf kita bisa mendapati bahwa kebanyakan condong kepada idgham kamil. Ya, condong kepada idgham kamil, sehingga huruf nun ya tentunya lebih mudah kita masukkan, kita lihat yang ke contoh yang kedua, ya, mimman mana'a, agar ketika Anda ucapkan huruf nun maksudnya adalah ya nun yang terakhir, itu huruf nun yang di kata yang pertama di huruf terakhir. Mimman mana'a, ketika ada tasdidnya pada huruf mim yang di kata kedua, maka maksudnya adalah idgham kamil, artinya tidak ada sisa lagi dari huruf nun. Taib. Akan tapi Allahu a'lam, yang kami diajarkan oleh masyayikh kami adalah pada hukum idgham bi gunnah, pada huruf bertemu dengan mim, pada huruf idgham bi gunnah nun sukun bertemu dengan mim atau tanwin bertemu dengan mim, maka yang lebih tepat adalah dia termasuk pada idgham naqis. Kenapa? Karena dengung pada huruf nun itu lebih kuat dibanding dengung pada huruf mim. Dengung pada huruf nun lebih kuat daripada huruf mim, sehingga ketika kita membaca
wa ketika kita membaca mimman mana'a, maka kita katakan dengung ini berasal dari huruf nun dan bukan dari huruf mim. Kenapa? Karena dengung pada huruf nun lebih kuat. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, pada nun sukun bertemu dengan mim terjadi perbedaan pendapat. Ini idgham kamil atau idgham naqis. Kalau idgham kamil artinya huruf nunnya sudah tidak ada sisa lagi. Sudah tidak ada sisa lagi, atau dalam artian huruf mim lebih kuat dalam dengung. Kalau yang mengatakan idgham naqis, maka mereka mengatakan bahwa nun lebih kuat sehingga masih tersisa dari sifat huruf nun. Adapun pada huruf idgham bi gunnah terjadi pada huruf nun, min nur yauma idzin na'imah, sudah jelas itu terdapat tasydid, sehingga pada dua huruf di idgham bi gunnah ini bisa kita kategorikan ke dalam idgham kamil. Kenapa? Karena salah satu tandanya adalah tasydid. Baik. Ala kulli hal, barakallahu fiik, kita bisa membedakan idgham kamil atau idgham naqis secara mudahnya adalah dengan kita melihat harokat dalam mushaf, dia ada tasydid atau tidak ada tasydid. Kalau ada tasydidnya berarti dia idgham kamil, kalau tidak ada tasydidnya maka dia idgham naqis. Yang terakhir kita sempurnakan baitnya. Bigunati fi yuminu illa bikilmatin kadunya sinwanu. Sebagaimana yang ada pada hukum idhar, yang mana harus hukum idhar itu akan berlaku ketika terjadi pada dua kata, ya, maka begitu pula idgham bi gunnah. Hukum yang tadi yang maksud adalah hukum idgham bi ghairi gunnah harus terjadi pada dua kata. Begitu pula idgham bi gunnah harus terjadi pada dua kata juga. Bagaimana ketika terjadi dalam satu kata, Ustaz? Contohnya tadi yang disebutkan oleh An-Nazim, dunya fil hayati dunya. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ya, maka kita katakan hukumnya adalah izhar, tidak boleh didengungkan. Begitu pula sinwan, ya, atau unwan, semuanya tidak didengungkan, akan tapi diizharkan. Salah satu alasannya seperti yang dikatakan Imam Al-Makki tadi yang kita baca, agar tidak terjadi kerancuan ketika membaca huruf tersebut atau kata tersebut. Kalau kita baca contohnya fil hayatid dunya, contohnya ya, siwan, ini orang Arab tidak melakukan hal ini karena mereka mengidghamkan huruf tersebut ketika terjadi dua kata, ya. Itu pertama alasannya karena memang mereka secara tabiatnya tidak melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah karena agar tidak terjadi kerancuan dalam pembacaan kata tersebut. Baik. Ustaz Abdul bagaimana? Artinya kita lanjutkan atau kita paskan 1 jam atau bagaimana? Kembalikan ke pertanyaan, tanya jawab sampai pertanyaannya 2.15. 2.15. Baik. Ada pertanyaan? Jadi kita masih ada 8 menit lagi, Ustaz, ya? Iya, betul. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan sedikit, mungkin kita akan lanjutkan aja, Ustaz, ya? Iya, boleh. Baik. Kemudian di bait terakhir pada bab ini, beliau mengatakan wal qalbu 'indal babi ghunnatin kadza likhfal ala baqi huruf ukhidha. Kemudian hukum yang ketiga, hukum yang pertama kita sudah jelaskan, hukum pertama adalah izhar, yang kedua adalah idgham, yang mana idgham terbagi menjadi dua, idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Yang ketiga adalah hukum iqlab atau hukum al-qalb. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Jazari bahwa hukum atau nama hukum yang lebih tepat adalah hukum al-qalb, akan tapi kita kurang familiar, ya. Tapi secara bahasa yang lebih tepat adalah al-qalb.
bukan iqlab. Qalaba yaqlibu al-qalb. Bukan aqlaba yuqlibu iqlab. Baik, wal qalbu 'indal ba wal qalbu 'indal ba, dan hukum iqlab, tidak apa kita membahasakan dengan yang sudah familiar ya. Dan hukum iqlab ya berada pada huruf ba saja. Bi gunnah, dibaca dengan gunnah. Baik, secara istilah, secara pengertian, qalb atau iqlab adalah membalikkan. Qalaba yaqlibu al-qalb adalah membalikkan. Lidzalika summiyal qalbu li taqallubihi, karena kita dinamakan hati itu sebagai qalb atau qalbu karena banyaknya dia itu taqallub, artinya berbeda-beda, berpaling dan seterusnya, berbeda di satu keadaan pada suatu keadaan yang lain. Baik, itu secara bahasa. Secara istilah adalah qalbun nun sakinah mim. Hukum kan ya, huruf nun kepada huruf mim dengan gunnah ketika bertemu dengan huruf ba. Maksudnya apa, Ustaz? Baik, ketika kita membaca, contohnya di sini kita melihat yang paling pertama kita bisa baca amburika, padahal nun sukun bertemu dengan ba ya, nun sukun bertemu dengan ba itu tidak ada dengung-dengungnya ya, tidak ada, artinya ba itu tidak kita harus membaca itu dengan dengung ya, selain karena memang tentunya gini ya, secara kaidah besar adalah hukum tajwid itu intisarinya adalah perkataan orang-orang Arab orang-orang Arab yang asli, itu mereka ketika membaca sesuatu kata dalam bahasa Arab, itu mereka membaca dengan tabiat mereka gitu, dengan tabiat mereka. Contohnya, kita bisa bedakan yang paling mudah adalah dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa-bahasa di Indonesia. Orang yang bukan orang Sunda membaca P-E-U-Y-E-U-M. Peyem. Ana bukan orang Sunda. Makanya ketika ana baca huruf kata ini, peyem, ya udah peyem. Tapi kalau antum dengar orang Sunda baca peyem, itu lahjah mereka berbeda. Logat mereka berbeda. Ada sedikit ana nggak bisa contohkannya. Agak ya mungkin tergambar ya, semoga tergambar. Tapi bacaan kita dengan orang yang bukan orang Sunda dengan orang Sunda berbeda. Begitu pula orang misalkan orang Sumatera membaca suatu kata itu dengan cara yang mereka punya dan kita nggak bisa langsung mempraktekkannya. Ya, butuh adaptasi, butuh belajar. Nah, begitu pula orang Arab. Orang Arab ketika membaca suatu kata atau suatu kalimat termasuk, itu mereka begitu saja mengalir tabiat mereka. Nah, hukum tajwid ini adalah intisari dari bagaimana mereka membaca kata-kata tersebut. Ya. Sehingga kita bisa temukan bahwa mayoritas atau bahkan keseluruhan hampir tidak mungkin ulama tajwid itu bukan ulama nahwu, bukan ulama bahasa, hampir tidak mungkin. Dan hampir tidak mungkin juga ulama nahwu atau ulama bahasa itu bukan ulama tajwid. Artinya apa? Ulama bahasa sama dengan ulama tajwid dan ulama tajwid sama dengan ulama bahasa. Antum akan dapati itu. Bahkan yang paling menakjubkannya adalah kita ketahui bahwa Imam Ibn Malik yang mengarang Alfiyah Ibn Malik, yang beliau menjadi imam, menjadi qudwah, menjadi suatu sosok yang sangat diagungkan dalam ilmu nahwu. Itu yang kita ketahui beliau adalah ulama nahwu.
Tapi ternyata faktanya adalah beliau itu ulama qiraat, ulama tajwid sebelum beliau menjadi ulama nahwu. Subhanallah. Dan sebaliknya yang kita ketahui Imam Syatibi. Imam Syatibi adalah ulama dalam ilmu nahwu sebelum beliau menjadi ulama qiraat. Subhanallah. Artinya ulama nahwu atau ulama bahasa adalah ulama pasti juga ulama tajwid dan sebaliknya. Karena dua hal ini berkaitan. Taib. Maka ketika orang Arab ketika membaca huruf nun, tentunya orang Arab di sini yang Anda maksud adalah bukan orang Arab sekarang ya. Orang Arab sekarang bahkan dalam secara bahasanya mereka sudah terjadi perubahan ya. Contoh yang maksud Anda seperti ini. Maksud Anda orang Arab terdahulu ketika mengucapkan huruf ba sukun itu pasti mereka qalqalahkan. Sekarang susah. Untuk mengucapkan huruf qalqalah aja susah. Contohnya bab ya, sampai dosen menegur terus bahwa qalqalahnya mana? Qalqalahnya mana? Biatnya huruf nun sukun bertemu dengan ba, orang Arab terlebih dahulu yang terdahulu membacanya dengan merubah huruf nun sukun menjadi huruf mim terlebih dahulu sehingga bisa diidghamkan kepada huruf ba. Contohnya amburika ya. Amburika. Baik. Maka yang kita baca di sini amburika dengan di sini adalah huruf mim, adalah huruf mim. Itulah yang dimaksud dari hukum iqlab, yaitu membalikan. Maksudnya membalikan apa? Membalikan huruf nun sukun menjadi huruf mim sehingga bisa diidghamkan dengan huruf ba. Kita baca di paragraf pertama. Wa qala aidan al-iqlab. Dikatakan juga al-qalbu itu juga iqlab ya. وذلك عند حرف الواحد وهو الباء وهو ما أشار إليه الجزري بقوله والقلب عند الباء بغنة وهذا حكم مقرر للنون في كلام العرب. Suf. Ya, kita bisa melihat beliau mengatakan asyarih وهذا حكم مقرر ya muqarrarun linnun fi kalamil arab wa fi qiraatil Quran. Dan hukum iqlab ini yaitu mengganti huruf nun sukun kepada huruf mim agar didengungkan kepada huruf ba itu adalah suatu hal atau suatu hukum yang sudah paten, sudah menjadi muqarrar, sudah terpatri dalam hukum ini dari perkataan orang Arab terdahulu dan juga dalam membaca Al-Qur'an. Qala Sibawahi ini adalah ulama dalam bahasa dan kita lihat bahkan perkataan ulama bahasa juga menjadi dalil dalam ilmu tajwid. Sehingga apa? Sehingga ilmu tajwid adalah juga ilmu bahasa dan sebaliknya. Qala Sibawahi wa taqallaba an-nun ma'al ba miman atau wa tuqlabu an-nun ma'al ba miman. Dan huruf nun itu dibalikkan ketika bertemu dengan ba menjadi huruf mim. Nah, yang tadi Ana jelaskan bahwa membalikkan di sini adalah membalikkan huruf nun sukun bertemu dengan ketika bertemu dengan ba menjadi huruf mim. Amburika ambihum ya, judadum bidun dan seterusnya. Barakallahu fiik. Baik, kita juga sampai hukum iqlab. Insyaallah terakhir tolong ingatkan Ana, kita akan masuk ke hukum yang terakhir pada hukum nun sakinah dan tanwin, yaitu hukum ikhfa. Baik, ala kulli hal ada beberapa poin yang Ana garis bawahi pada pelajaran hari ini, yaitu hukum atau kaidah umum dalam idgham, yaitu memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua menjadi satu huruf yang sama yang bertasydid. Dua poin ini menjadi satu huruf yang sama dan bertasydid ini bisa digarisbawahi. Sehingga ketika kita mengatakan idgham secara umum itu adalah yang dimaksud adalah istilah ini. Kemudian kita juga mengambil faedah hari ini adalah kita bisa melihat dalam harokat dalam mushaf, kalau dia ada tasydidnya dalam idgham maka dia idgham kamil, dan sebaliknya kalau tidak ada tasydidnya maka dia idgham naqis. Kemudian yang ketiga,
adalah yang dimaksud dari iqlab atau membalikan pada hukum nun sakinah tanwin adalah membalikan huruf nun sakinah kepada huruf mim ketika bertemu dengan ba. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Baik, kita sudah lewat 4 menit, mohon maaf sebelumnya. Qadarullah di sini terjadi perbedaan waktu ya, jadi sedikit ada kesulitan untuk menyesuaikan. Tapi ala kulli hal, semoga tetap bisa kita mengambil faidah dari pelajaran kita hari ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin bisa melewati chat ya, melewati Ustaz Abduh, barakallahu fiik. Kurang lebih mohon maaf, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan Allah menjadikan kita pada hari Jumat ini termasuk pada hamba-hamba yang pilihan, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, dan juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna lillahi ahlin. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an ahlullahi wa khassah. Baik, barakallahu fiik. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas apa yang sudah disampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Baik, sebelum meninggalkan ruangan untuk pengajar, boleh menatap dulu untuk absen seperti biasa. Baik, ana izin Ustaz ya. Assalamualaikum. Baik, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil absen. Oke, sambil absen, beberapa pengumuman. Yang pertama, kemarin sudah arahkan ya untuk download aplikasi LinkedIn ya. Antum sudah download semua ya? Oke, kalau sudah download semua, boleh dibuka aplikasinya, kemudian di akun antum, mana share screen aja ini. Ya jadi apa namanya, tujuannya sebenarnya biar apa LinkedIn kita tuh rame gitulah ya. Jadi kan kita mau menjajaki beberapa platform sosial media, salah satunya di LinkedIn. Nah itu kan agak susah ya. Jadi LinkedIn itu beda. Kayak nggak kayak Instagram, nggak kayak apa namanya, nggak kayak TikTok gitu ya. Nah ini tuh base-nya atau apa namanya, berdasarkan komunitas atau perusahaan tersebut gitu. Jadi ya agak susah kalau mau apa membesarkan gitu istilahnya. Nah ini baru 28 follower gitu kan. Nah jadi ya minta antum buat akun biar follow semua gitu ya. Saran cari aja di search udah Binaku Academy gitu, kemudian di follow. Oke, kalau sudah ini screen Anda sudah kelihatan kan? Bagaimana? Screen Anda sudah kelihatan? Terlihat. Oke. Ya, lanjutkan ya. Setelah antum follow, kemudian di profil antum ya. Satu lagi, di profil antum di experience ya atau pengalaman, antum tambahin. Ini tujuannya biar
apa tadi? Ya biar ramai juga gitu. Nah, nanti kan bisa kelihatan kalau antum nambahin di situ pengalamannya. Nah, itu bisa kelihatan di sini. Contohnya mana ini? Jadi istilahnya kelihatan gitu. Berapa orang yang kerja di sini gitu istilahnya. Nah, lanjutkan ya. Untuk menulis di sini. Oh, langsung ya, langsung juga sih. Langsung diisi ya. Ya, biar antum nggak bingung. Gitu. Ikutin Nana aja. Nah, di sini tulis teacher aja. Atau boleh sih apa spesial. Kalau Quran teacher nggak ada ya. Ya teacher aja gitu ya. Itulah ya. Teacher terus di sini part time ya. Kemudian cari sini Binaku Academy. Soal dada. Locationnya Pati Jawa Tengah. Oke, ditulisnya semuanya kayak gini ya. Untuk semua. Dan ini location type-nya remote atau online. Nah, ini yang penting juga. Antum kapan mulai ngajar di sini? Antum ingat-ingat ya. Nah, supaya apa? Supaya presisi gitu, supaya tepat. Ini bisa memudahkan kita juga untuk ya melihat antum ini udah berapa lama di sini gitu. Ya sebenarnya Ustaz Habib sudah nyatet gitu ya. Ini antum bulan kapan joinnya gitu. Join di kami. Tapi kalau istilahnya ada kayak gini bisa lebih gampang gitu, tinggal dilihat aja. Gitu ya, bisa biar pendataannya itu lebih gampang. Misalnya antum udah berapa lama, itu kan insya Allah nanti kita ya adalah bonus-bonus seperti itu. Kan? Nah, istilahnya biar nggak ada yang kelewat. Dan sebagainya. Ya antum tulis sendiri lah. Ya kalau Ana juga pernah jadi pengajar, jadi mungkin Ana tulis tahun Ana ya. Jadi Siap. dari awal dari Juli 2020. Kalau Ana Juli 2020, kalau antum kapan? Nah untuk description terserah ya. Tapi kalau untuk mau niru ya, kalau Ana buatkan aja ya. Nah, oke sudah Ana share di grup ya. Untuk boleh niru itu. Nah ini ya. Boleh kompas aja.
Atau mau tambahin ya serah. Nah ini ya serah teaching atau apa. Ini antum boleh tambahin misalnya kayak di dokumentasi gitu, nggak wajib. Ini aja yang penting ya ini tadi, kemudian ini ya, ini yang paling penting kapan antum mulai ngajar. Oke, kalau sudah di save ya, kalau Ana nggak Ana save. Oke, apakah sudah semua? Teman-teman ada kesusahan untuk pengisiannya? Ya, Ana coba cek ya, siapa aja yang sudah baru Ustadz Yusuf yang yang lain silakan. Biar sekarang aja gitu, biar nggak nunda-nunda. Baru berapa ini Messi? Baru 4. Oh iya, antum boleh ya, connect sama Ana, biar Ana bisa lihat siapa yang udah ngisi ya. Soalnya nggak kelihatan ternyata kalau belum connect. Ini dipencet aja terus connect gitu. Oke, yang sudah ngisi, boleh langsung mengisi absennya. Kemudian melanjutkan pengumuman kedua. Insya Allah kita akan membuka program baru
program belajar sama tapi sistemnya aja yang beda gitu. Insya Allah nanti ada pilihan belajar 6 kali sebulan. 6 kali sebulan itu nanti 30 menit 6 kali sebulan. Jadi kan kalau yang kita intensif itu 12 kali sebulan. Nah ini kita istilahkan nanti reguler atau normal atau nanti lah kita pos. Insya Allah kalau nggak bulan depan ya, paling cepat bulan ini, akhir bulan lah atau pertengahan bulan paling cepat. Insya Allah kalau enggak ya, Insya Allah di bulan depan gitu. Nanti kita apa namanya? Ya kita jelaskan prosedurnya, hanya apa istilahnya trailer gitu ya. Nah, itu 6 kali sebulan. Untuk gaji nanti ya berarti setengahnya juga karena sesinya juga setengah. Programnya sama. Nanti itu tiap minggu tetap ada sesi ya, tetap tiap minggu tetap ada sesi dibagi-bagi nanti. Ya, kalau bisa 2211 formatnya ya, 2211. Ini kan 6 sesi dibagi minggu pertama 2 sesi, minggu kedua 2 sesi, minggu ketiga 4-nya baru 1 sesi. Gitu nanti untuk yang 6 kali sesinya. Gitu ya. Ini apa ya bahasanya spoiler gitu ya. Insyaallah bulan depan atau paling cepat ya bulan ini ya, doakan saja. Insyaallah kita launching program baru, bukan program sih, apa ya kayak ya pilihan baru gitu. Oke. Kemudian satu lagi itu tahsin yang semi privat. Semi privat kita kan privat one on one. Nah, yang satu lagi yang semi privat nanti itu minimal 4 orang satu ruangan Zoom. Ya 4 sampai 6, maksimal 6 lah. Itu 4 sampai 6, minimal 4, maksimal 6. Nanti itu sesinya ada 12 kali. 12 kali sesi per bulan. Ya, betul 12 kali sesi per bulan, 4 orang itu jadwalnya sama. Jadwalnya sama. Satu sesi 1 jam. Ya. Kalau kita intensif kan, yang privat 30 menit, kalau yang ini yang semi privat 1 jam. Ya, yang semi privat 1 jam. Untuk gaji nanti double dari yang intensif. Itu ya, double dari yang intensif. Insyaallah taala. Ya, antum doakan saja. Bismillah kita mulai. Baru 4 ya. Silakan link di grup di apa namanya di accept apa di klik kemudian connect ke Ana biar Ana bisa lihat yang sudah mengisi siapa saja, karena ternyata kalau belum connect belum nggak bisa Ana lihat siapa yang sudah mengisi. Oke, yang sudah mengisi dan sudah apa tadi sudah dan juga mengisi absen boleh live, yang belum jangan live dulu. Sudah siapa tadi yang sudah nah. Sudah ada Alfi sudah ada Fadila Zahra sudah, Ustadz Fitian sudah, atau masih ada yang kesulitan mengisi tadi atau perlu Ana ulang?
Boleh diulang, Ustaz? Oh iya, iya. Oke, oke. Di profil antum, klik profil antum ya. Sudah buat akun kan? Sudah, Ustaz. Lagi buat aja. Ya, dibuat dulu akunnya, ya login kayak biasa lah, login aplikasi, mana sih? Apa login pakai Gmail atau apa? Tambahin profil, picture. Ya, kalau nggak nambah nggak apa-apa sih. Serah yang penting bagi yang usah deh, nggak usah malah. Nah, tambah di experience, di scroll ke bawah, experience atau pengalaman. Kalau antum bahasa Indonesia ya pengalaman biasanya. Nah, ini ditambah add position. Title-nya teacher ya, part time atau part time semua kan. Nah, searching Pinnacle Academy, lokasinya Pati, dan remote. Terus yang paling penting ini ya, antum mulainya kapan dan apa? Saya soalnya Desember 2022 misalnya. Masuk baru ya. Dan description-nya ada di grup. Ini ya, description-nya yang ini. Dan saya di grup pengajar. Tinggal copy paste aja. Udah gitu doang. Selesai. Ya, ini bisa lah tambahin skill. Atau mau nambahin media silakan. Gak wajib. Udah gini aja. Selesai. Coba lihat lagi yang sudah. Yang sudah boleh live ya. Sudah Fadila Zera sudah. Sudah Alfi sudah. Fitian sudah. Kemudian klik link yang ini, link ke profil anak, kemudian connect. Nanti ada di sini atau klik connect gitu lah. Karena ini link apa profil anak jadi nggak ada tulisannya. Oke, jelas ya. Ada yang masih kesulitan? Oke, Ustaz Zakaria sudah ya. Silakan live. Cuma jangan lupa absennya. Cuma jangan lupa di follow juga ya untuk page-nya Pinnacle Academy. Oke, Saudara Erisa sudah, silakan live. Saudara Febri sudah, silakan live ya.
Oke, Ustazah Hairani sudah ya. Silakan live. Tulisnya teacher, sudah. Teacher, saya contohkan ini. Tulisnya di experience ya, bukan education. Oke, sudah Aprilia sudah ya. Silakan live. Jangan lupa absennya juga diisi. Ustazah Hanun, apakah sudah connect juga? Oke, sudah Sekar, sudah. Karena kalau belum connect sama Ana, nanti nggak kelihatan sudah atau belum ya. Oke. Baik, coba Ana lihat lagi. Oke, sudah Wafa, sudah ya. Oke, kalau saya ngisi, jangan lupa connect ke Ana di link di grup ya. Grup WA. Ini linknya. Terus connect. Siapa yang belum? Ada yang belum? Pak Ustadz, Ana belum. Nggak ada
variannya kalau di Ana. Mungkin Ana buat akun lagi. Oh, ya udah nanti aja. Iya. Soalnya mau Ana akhiri. Ada yang belum lagi? Belum masuk pesan. Dan nanti yang belum nanti ya. Nanti diarahkan sama Ustaz Habib. Mungkin itu saja yang bisa Ana umumkan. Bila taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.